Jadi jangan mengambil kesimpulan sembrono. Kita di sini orang-orang yang terpelajar di Jakarta. Pemulung jangan salah ya, dia bukan tidur di atas puun. Salah. Di mana? Pemulung tuh punya rumah, Di mana? ngontrak bulanan. Di mana? Jangan kira dia tidur di atas puun, nggak ada. Coba bayangkan. Nah, kalau untuk kepentingan sinetron ya bisa saja. Namanya sinetron. Ya kan, gelandangan juga bisa dibikin ada di Hotel Hilton. Baik, Nggak nanti kita- susah sinetron, Sri. Mungkin kamera disiapkan segala macam. Karena nggak ada pengemis di Jalan Tamrin. Semua orang Jakarta ngerti itu. Pengemis itu pasti adanya malam hari di perapatan-perapatan strategis, di orang buncit segala macam. Mana ada pengemis di Jalan Tamrin itu dinas sosial tahu persis itu. Karena itu adalah daerah karpet merah buat diplomatic society itu. Jadi dari segi logika aja itu udah nggak mungkin terjadi. Netizen, drama belusukan Mensos Risma. Tidak perlu waktu terlalu lama. Teka-teki gelandangan yang ditemui Mensos Risma di Jalan Tamrin, Jakarta langsung terbongkar. Mengapa drama 3 babak ini dengan cepat terbongkar? Setidaknya beberapa catatan nih. Pertama, bahwa si pengatur laku ini salah memilih lokasi. Dia merasa sukses ketika mendorong Risma belusukan di sepanjang bantaran kali, kemudian dia masuk ke kolong jembatan dan sebagainya. Dan rupanya dia, si pengatur laku ini menyiapkan kejutan yang paling besar dengan menemukan gelandangan di kawasan Sudirman Tamrin. Ini jadi dia salah lokasi. Lalu, apa motif Risma mendadak belusukan di Jakarta? Belusukan Mensos jadi polemik. Yang kedua, dia salah memilih talent atau salah memilih aktor. Mengapa? Karena yang dipilih itu bukan gelandangan murni, tetapi kemudian seorang pendukung PDIP seperti dikatakan oleh netizen dan hasil temuan dari wartawan pada.co.id tadi. Padahal sebenarnya kalau mau mencari gelandangan di Jakarta itu banyak sekali. Mereka dengan iming-iming uang 100.000 atau 150.000, mereka bisa bersedia bekerja sama, dan ini tampilannya pasti jauh lebih natural. Nah, karena nggak mungkin terjadi secara logika, maka orang menganggap Risma sekarang punya pasukan pencitraan itu. Jadi itu konsekuensi dugaan orang. Artinya akan dibuat lagi nanti seperti dulu Pak Jokowi seolah makan dengan rakyat, ternyata sebetulnya di set up secara sempurna, lalu terlihat gambar aslinya bahwa sebetulnya itu adalah fake atau dibuat-buat segala macam tuh, cara melampaui. Langsung bisa bayangkan tuh, satu kabinet lagi ketawa sekarang tuh. Kan kabinet yang udah lebih dahulu ada di Monas, mereka tuh bolak-balik ikuti jalan itu kan, pakai overrider pagi-pagi lewat situ, dipanggil Jokowi sebelum Covid juga. Mereka semua tahu nggak ada pengemis di situ. Tiba-tiba menteri baru dari Surabaya datang, tiba-tiba kok ada pengemis. Maka saya berpikir mungkin dia mengikuti Ibu Risma, pengemis ini dari Surabaya, karena dia fans pada Bu Risma. Maka dia ingin bercakap-cakap di Jalan Tamrin. Lalu disediakan upacara khusus, dibuat tim sukses pendatangan pengemis dari Jawa Timur kan. Jadi begitu sebetulnya kan. Menteri Sosial Tri Risma Harini atau Risma menjadi buah bibir publik dalam beberapa pekan terakhir karena aksi belusukan di Jakarta mendatangi gelandangan. Belusukan Mensos Risma mengundang beragam reaksi dari berbagai kalangan, baik pro maupun kontra. Politisi Partai Gelora misalnya, Fahri Hamzah ikut mengomentari aksi belusukan Risma. Fahri meminta staf Risma memberitahu perbedaan jabatan wali kota dan menteri. Fahri menyebut terdapat perbedaan jabatan menteri dengan wali kota pada filosofi skala dan juga metode. Sementara itu, politisi Partai Gerindra, Fadlizon, juga menyinggung gaya pejabat pemerintah yang melakukan belusukan. Meski tak menyebut nama Mensos Risma, melalui cuitannya, anggota DPR RI ini memberikan tanggapannya terkait belusukan. Fadlizon menyebut belusukan sebagai cara yang bagus untuk melihat lapangan secara langsung jika dilakukan sesuai porsinya. Sementara itu, netizen atau warganet membongkar drama belusukan yang dilakukan Menteri Sosial. Tidak perlu waktu terlalu lama, teka-teki gelandangan yang ditemui Mensos Risma di Jalan Tamrin, Jakarta langsung terbongkar. Seorang netizen mengenali pria berambut putih berpakaian lusuh itu bukan gelandangan. Dia seorang pedagang poster di Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan. Berbekal info netizen, media ramai-ramai mendatanginya. Benar saja, pria itu bernama Nur Saman. Nur Saman mengakui pria dalam foto itu dirinya. Anehnya, dia mengaku tak pernah ke Jalan Tamrin, apalagi bertemu Mensos. Menurut istrinya, Nur Saman, 70 tahun itu sudah sering lupa
dia pikun. Apapun pengakuannya, satu fakta tidak bisa dibantah. Benar, pria yang ditemui Risma dan akan dipulangkan ke kampung halaman itu adalah Nur Saman, seorang pedagang yang dianggap gelandangan. Bagaimana dengan dua gelandangan lain? Satu orang seperti pengakuan Nur Saman bernama Rizal, sementara sang perempuan tidak diketahui nama dan keberadaannya. Temuan mengagetkan. Adanya gelandangan yang ditemukan Risma di koridor Sudirman Tamrin ini memang sangat mengagetkan. Bukan hanya bagi mereka yang berkantor dan beraktivitas di kawasan itu, tapi juga bagi Pemprov DKI Jakarta. Wagub DKI Ahmad Riza mengaku sangat heran. Seumur-umur dia tidak pernah menemukan kejadian aneh tapi nyata itu. Padahal dia sudah tinggal di Jakarta sejak usia 4 tahun. Koridor Sudirman Tamrin adalah kawasan utama sejak dahulu kala, menjadi daerah terlarang bagi gelandangan dan pengemis, dulu disebut gepeng. Kawasan perkantoran, hotel dan tempat perbelanjaan prestisius ini setiap hari dilewati para petinggi negara, para diplomat, dan juga tamu-tamu negara ketika berkunjung ke Indonesia. Di ujung utara koridor ini, kita akan menemukan Istana Merdeka. Kawasan Ring 1 harus benar-benar steril. Jadi, bagaimana ceritanya tiba-tiba ada gelandangan? Hebatnya, yang menemukan seorang Risma, seorang menteri yang baru dilantik kurang dari 2 pekan. Kemana saja para menteri yang lain? Kemana saja Gubernur DKI Anies Baswedan? Karena kejanggalan inilah netizen menyebutnya sebagai drama Korea. Di sisi lain, Dinas Sosial Jakarta Pusat meragukan adanya tunawisma di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Dinas Sosial kemudian mempertanyakan apakah ada botol-botol bekas di jantung ibu kota itu. Ngapuli mengatakan, biasanya tunawisma tersebut berada di kampung-kampung dan berkeliling. Ia pun kembali meragukan ada tunawisma yang nongkrong di pinggir jalan Sudirman. Kalau pemulung di kampung-kampung sekitar itu oke, wajar. Kan memang di mobile. Bawa karung, iya kan? Keliling. Bukan bawa karung, nongkrong di pinggir jalan Sudirman. Itu modus. Mungkin dia ngemis apa? Tuturnya. Kan selama ini di Sudirman Tamrin nggak pernah ada PMKS dan apalagi pemulung. Kan tidak mungkin di situ dia cari botol bekas. Kalau di kampung-kampung, iya, imbuhnya. Memang kasus ini agak ramai ya dibicarakan karena Risma belusukan dan bisa menemui gelandang di kawasan Sudirman Tamrin, yang kawasannya tentu kawasan yang sensitif ya untuk seorang gelandangan atau tunawisma di daerah tersebut, karena biasanya tunawisma pasti di pinggiran ya, terutama di pinggiran-pinggiran yang ya dekat-dekat kali biasanya. Awas sekarang tuh, kan kabinet yang udah lebih dahulu ada di Monas, mereka tuh bolak-balik dan ikuti jalan itu kan, pakai overrider pagi-pagi lewat situ, dipanggil Jokowi sebelum Covid juga. Mereka semua tahu nggak ada pengemis di situ. Tiba-tiba menteri baru dari Surabaya datang, tiba-tiba kok ada pengemis. Maka saya berpikir mungkin dia mengikuti Ibu Risma, pengemis ini dari Surabaya, karena dia fans pada Risma. Maka dia ingin bercakap-cakap di Jalan Tamrin. Lalu disediakan upacara khusus, dibuat tim sukses pendatangan pengemis dari Jawa Timur kan. Jadi begitu sebetulnya kan. Jadi soalnya adalah kita harus betul-betul melihat masalah ini dari kacamata yang jernih ya. Pertama ya tentu kita hargai niat Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Mudah-mudahan beliau tidak punya maksud buruk, tidak punya maksud jelek untuk mendelegitimasi keberadaan Gubernur DKI Anies Baswedan ya. Karena saya paham, saya tahu sepertinya ya Risma dideploy dari Surabaya untuk dalam tanda kutip menyaingi Anies Baswedan.